Dari kepala dulu kita juga bisa untuk membantu. Kita sekitar misal kok. Lagi nambah tak tulang. Ceramah boten. Jadi kita sharing, kalau ada pertanyaan boleh bisa langsung. Pembukaan yang kedua acara sosialisasi. Ya. Dari awal kita sudah tahu kalau stunting itu pasti hubungannya dengan makanan yang bergizi. Tapi kalau sudah diletakkan FE, jangan banyak-banyak minum kopi atau teh atas ya, pilek itu. Flu, itu masuk infeksi. Membaca kurang gizi juga bisa. Ya. Yang pinter tuh makanya kalau anak-anak itu pinternya kritis kan, perkembangan prestasinya menurun, gampang ngantuk, disuruh belajar ngantuk. Nah itu sudah alarm. Ya, tapi bagaimana kalau sudah terjadi? Tidak apa, masih bisa dikejar ya. Slide berikutnya. Nah ini yang kita darurat dari Pak Prabowo karena melihat kondisi Indonesia sekarang ya. Jadi stunting atau kerdil itu 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami. Ya, bahkan kadang terjadinya. Makanya kalau untuk stimulasi dengan khas logat Balinya, akhirnya anak saya itu kalau spontan gitu ya, itu jangan sampai sedih kan manusiawi ya, udah sedih ya, boleh sedih, tapi jangan berlarut sampai nangis setiap hari ini karena ada masalah atau apa. Dan kondisi dia itu kan harus mendukung ibunya. Kalau ibunya sering sedih, keputusan menangis, itu berefek di apa? Berat badan lahir anak itu akan rendah. Bagus sekali, dia berat badannya nggak normal. Kalau berat badan lahirnya itu berapa normalnya? 2,5 ya, normalnya batasnya. Kalau di atas itu juga boleh, yang penting nggak lebih dari 4 kilo. Nah kalau dia terus sedih hamil ini berakibat beratnya kurang dari 2,5 kilo, walaupun usia kehamilannya sudah cukup. Nah sudah 9 bulan lebih 10 hari, dan itu sudah cukup, tapi tetap berat badannya kurang. Nah kalau BPLR ini bahaya juga stunting, dia berat badan lahir rendah atau kurang, bahaya juga stunting juga. Jadi harus diciptakan suasana yang bahagia, kondusif. Kalau menangis boleh, yang penting ya jangan sering-sering ya, manusiawi juga kan kalau kita sedih ya, yang penting jangan sering-sering. Oke, next. Sudah saya terangkan tadi. Ini kalau secara di kayak di ronsen gitu ya, otak padat, anak yang bergizi baik dan sehat, jadi dia penuh gitu kan ya isinya. Tapi kalau otak yang kurang gizi, anak yang kurang gizi kosong, kayak sepi gitu ya, karena connectingnya kurang. Terus terus tadi siklus. Ini kenapa sih stunting itu jadi masalah darurat di Indonesia? Karena ini pertama dari remaja dewasa yang kurang gizi. Remaja dewasa kurang gizi, hamil, akhirnya dia nggak bisa maksimal ya, dia melahirkan bayi yang kurang berat badannya atau kurang gizi juga. Kurang gizi jadilah kalau nggak tertangani kalau nggak tertangani jadilah anak yang kurang gizi. Jadi anak kurang gizi, remaja lagi kurang gizi, setelah remaja dia menikah, akhirnya terus seperti ini. Ini yang menyebabkan Indonesia itu daruratnya stunting sekarang ini, karena pencegahannya nggak dari remaja. Mungkin setelah terjadi stunting baru ditangani. Nah itu yang berbahaya. Tetap itu tidak bisa maksimal, tidak bisa kebaikan dia pada saat dia nanti remaja udah siap hamil, udah siap nikah, hamil, dia akan memperbaiki generasinya dia jadi nggak stunting, anak yang dikandungnya jadi sehat, nggak stunting kayak ibunya atau ayahnya. Itu perbaikannya. Jadi nggak masalah kalau memang sudah SD sudah stunting, tetap gizinya tetap
dia 2, 1 telur, yang lainnya dia 2 telur, nggak masalah. Setiap hari telur itu bagus, kan murah ya. Jadi ada proteinnya itu minimal telur, kalau nggak ada daging dan ayam minimal telur wajib ya, sehari 2 kali 3 kali nggak masalah, asalkan yang tidak alergi. Kalau alergi ibunya harus pinter lagi, muter-muter lagi gimana sih makanan apa sih yang tidak ke anaknya, daging misalnya kalau nggak alergi, tapi diolah dengan bakso, diolah jadi siomay dan lain-lain. Next, nih pencegahannya tadi sudah saya terangkan ya, pencegahannya ASI eksklusif. Pertama tablet FE dulu, jangan sampai lupa ya minum tablet FE ibu hamil. Jadi harus rutin, walaupun kadang ada mualnya gitu, kadang ada mualnya, tapi biar tidak mual mungkin bisa ini ada cara membuat makanan bayi di sini ibu. Nah, yang di sini ini loh ya, ini mulai dari sampai dengan teknik menyusui, kemudian ini bagaimana sih porsi makanan yang baik untuk ibu hamil dan menyusui sudah ada di sini. Ini untuk pencegahan stunting juga minimal seperti ini ya, minimal. Teri juga bagus, teri itu juga protein yang bagus. Kalau yang kalian 3 tahun, usia 3 tahun, sebenarnya 26 nih 3 tahun. Untuk sahur itu bahayanya apa sih? Untuk sahur itu kan kepalanya manusia, tapi bawahnya kan bukan apa salaleo itu ya, hiu yang kepalanya hiu tapi badannya manusia itu baliknya. Itu yang membuat anak-anak itu nggak fokus. Ya, akhirnya bingung dia tidak bisa membedakan yang nyata mana, yang tidak mana, dan akhirnya dia nggak fokus. Bahayanya itu kalau terlalu banyak sayur. Kalau misalkan makan sayur mengunyahnya malas mengunyah campur sama nanas, itu enak, jadinya seger. Semuanya jus kalau yang agak enak-enak dicampur buah nanas itu bagus, jadi agak seger. Next, sudah, terima kasih. Ada yang ingin sharing atau pengalamannya apa gitu, ingin tanya, monggo. Jelas monggo. Ada leafletnya tuh Mbak. Ada coba Mbak. Saya minta satu. Kakak 77 hari